Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Andra Juansa. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginstal ulang Windows 11. Untuk bisa menggunakan Windows 11 ini kita mempunyai dua opsi. Yang pertama itu kita bisa mengupdate pada Windows 10 menjadi Windows 11. Jadi dari Windows 10 kita update otomatis menjadi Windows 11 tanpa melakukan instalasi ulang. Dan yang kedua itu kita melakukan instalasi ulang secara manual, yaitu dengan mendownload ISO dan menginstal ulang laptop atau komputer kita menjadi Windows 11. Nah, untuk video ini saya akan menggunakan opsi yang kedua, yaitu melakukan instalasi ulang manual Windows 11. Untuk melakukan instalasi ulang pada Windows 11 kita memerlukan, yang pertama itu kita memerlukan ISO Windows 11, dan yang kedua kita memerlukan Rufus sebagai media pembuatan bootable. Dan media instalasi di sini saya menggunakan flash disk. Jadi nanti akan saya taruh juga link download ISO Windows 11 di deskripsi, kalian bisa mendownloadnya. Dan saya ingatkan juga ISO-nya ini masih Insider Preview. Jadi untuk versi yang saat ini adalah versi Insider Preview, bukan versi resminya. Nah, partition scheme ini kalian perlu perhatikan juga. Jika sistem dari komputer kalian itu UEFI, maka partition scheme-nya kalian pilih yaitu GPT. Tetapi jika sistem komputer kalian itu BIOS, maka partition scheme-nya kalian pilih MBR. Nah, ini sudah selesai, sudah ready bacaannya. Jadi untuk proses pembuatan bootable-nya sudah selesai. Kita akan memasuki proses instalasi ulang. Laptop saat ini sudah dalam kondisi mati dan akan segera kita lakukan proses instalasi ulang sistem operasi Windows 11. Tetapi sebelum itu kalian perlu perhatikan juga bahwa ketika menginstal ulang sistem operasi kita perlu mencharger laptopnya sampai dengan selesai. Takutnya ketika di tengah proses instalasi ulang sistem operasi laptopnya mati karena kehabisan baterai. Hal itu dapat menyebabkan error atau dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat kerasnya. Jadi harus colokan chargernya sampai proses instalasi ulang selesai. Oke, kita colokan dulu chargernya. Setelah dicolokkan chargernya, jangan lupa mencolokkan flash disk yang telah kita burning tadi. Ini adalah flash disk yang telah kita buat sebagai bootable dan telah kita masukkan ISO Windows 11 nya. Ini bentar saya perjelas dulu. Bentar saya perjelas. Ini adalah flash disk dari Kingston dengan kapasitas 8 GB. Kita colokkan ke USB portnya. Setelah dicolokkan ke USB portnya, kalian hidupkan laptop dengan menekan tombol power dan dilanjuti dengan menekan F2 sampai laptop memasuki mode BIOS. Oke, paham ya? Tekan tombol power, lalu tekan F2 sampai memasuki mode BIOS. Tekan F2. Oke, ini adalah mode BIOS-nya. Nah, dari tab information kalian masuk ke tab boot. Nah, ini adalah tab bootnya. Setelah itu kalian perhatikan USB HDD-nya atau flash disk-nya, lalu kalian pindahkan flash disk-nya ini ke paling atas atau ke nomor 1 agar sistem dapat membaca flash disk sebagai booting yang pertama. Kita pindahkan terlebih dahulu flash disk-nya ke nomor 1 atau yang paling atas dengan cara menekan F6 dan posisi flash disk akan berpindah ke paling atas, F6. Oke, setelah dipindahkan flash disk-nya ke yang paling atas, maka kalian bisa save dan exit dengan cara menekan F10. Tekan F10 lalu yes. Nah, di sini proses booting tengah berlangsung. Jika booting kalian benar atau bootable yang tadi kalian buat benar, maka proses instalasi ulang bisa berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, jika proses pembuatan bootable kalian ada yang salah, maka proses instalasi ulang sistem operasi tidak bisa dilanjutkan. Laptop akan merestart kembali dan akan memasuki Windows lamanya. Tidak akan terjadi booting melalui flash disk. Oke, ini sudah booting.
Kita tunggu saja, ini sudah booting. Sebentar saya perjelas lebih dekat agar kalian bisa melihat. Oke, untuk format bahasa kalian sesuaikan saja. Di sini kita pilih Indonesia saja. Indonesia. Oke, setelah Indonesia, sebentar saya perjelas dulu. Oke, ini kita pilih Indonesia. Lalu kita next. Setelah itu kalian pilih install sekarang. Nah, di sini ada banyak pilihan tergantung kebutuhan kalian, tetapi saya akan memilih Windows 11 Pro saja, versi 64 bitnya. Oke, di sini kita pilih Windows 11 Pro versi 64 bit. Lalu klik next. Setelah di sini kalian centang kotak dialognya, lalu pilih next. Pilih custom, jangan yang atas, kita pilih custom. Nah, di sini kalian harus berhati-hati, jangan sampai kalian salah dalam memilih partisi sebagai sistemnya. Takutnya ketika kalian salah dalam memilih partisi yang akan kalian jadikan sistem, kalian salah format dan data yang ada dalam partisi yang diformat itu akan hilang secara permanen, tidak akan bisa dikembalikan lagi. Jadi sesuai yang saya katakan tadi, saya akan membuat sistem operasi C pada partisi dengan kapasitas 118 GB. Jadi nanti kalian ingat juga yang mana partisi yang akan kalian jadikan sistem, jangan sampai kalian salah format. Lanjut, jika dirasa sudah pas atau sudah kira-kira sudah yakin bahwa partisi ini yang akan dijadikan sistem C, partisi C nya, maka kalian bisa memformat atau kalian bisa mendelete terlebih dahulu. Kita delete saja, delete. Nanti kita akan membuat partisi baru. Ini kita delete juga yang paling atas, jangan yang paling bawah. Artinya setelah 118 GB ini, yang di bawahnya ini jangan diganggu. Ini adalah data kalian. Di bawah 118 GB ini jangan diganggu gugat. Ini adalah data kalian. Kalian fokus di atasnya saja. Ini kalian delete juga. Nah, setelah di delete, kalian bisa membuat partisi baru. Dan nantinya partisi ini akan kita jadikan sebagai sistem C nya atau partisi C nya. Kita new, lalu kita apply, lalu kita klik OK. Dan partisi C sudah jadi. Artinya kita menggunakan partisi C dengan kapasitas 118 GB. Setelah itu kalian klik format, lalu pilih OK. Nah, setelah di format lalu klik next. Jadi saya simpulkan lagi, jangan sampai kalian salah memformat. Untuk partisi C itu saja yang kalian format. Untuk partisi D, E dan seterusnya jangan kalian ganggu. Cukup partisi C saja yang kalian format atau kalian delete dan membuat partisi baru. Ini kita tunggu saja sampai proses instalasi ulangnya selesai. Nanti kalian tunggu saja sampai dengan laptopnya merestart sendiri. Dan perlu saya katakan juga bahwa untuk instalasi kali ini saya hanya memvideokan saja, tidak benar-benar melakukan tutorial full. Jadi kalian bisa melihat video tutorial full cara melakukan instalasi ulang sistem operasi untuk pemula dan dari nol sampai dengan instalasi driver. Kalian bisa klik video di atas. Jadi di sana ada video tutorial install ulang dari nol sampai dengan selesai. Jadi lengkap, dari download ISO-nya juga. Tapi kalau video ini cuma untuk menginstal Windows 11 saja, bukan dari nolnya atau dari awal sampai selesai. Ini hanya untuk melakukan instalasi ulang Windows 11 saja. Oke, laptopnya sudah merestart. Ini tandanya sudah setengah jalan. Kita tunggu saja. Ini adalah logo dari Windows 11 yang baru, jadi nampak berbeda dibanding dengan Windows 10.
Oke, ini sudah hampir selesai dan kita akan diperkenalkan oleh Windows 11. Ini adalah logo yang baru dan kita akan melakukan setting sikat. Di sini kita pilih bahasa atau di sini kita pilih negara, kita pilih Indonesia. Cari Indonesia sebentar. Indonesia, cari Indonesia, ini Indonesia, lalu pilih yes. Untuk bahasa keyboard kita pilih US saja, klik yes. Di sini kita skip saja ya untuk mempercepat tutorialnya, biar kalian tidak terlalu panjang videonya. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita skip saja. Lalu untuk wifi-nya atau connection-nya di sini kita skip juga. Kita skip dulu. Kita connect sekarang atau kita nanti saja ya. Dan prosesnya berlanjut. Ini sebentar lagi kita akan selesai. Sebentar lagi proses instalasi ulang sistem operasi. Sebentar lagi proses instalasi sistem operasi Windows 11 akan selesai. Butuh sedikit beberapa menit lagi. Oke, sepertinya kita disuruh connect lagi jaringan, tetapi kita skip saja dulu. Lalu kita skip lagi. Kalian di sini memberi nama pada perangkat kalian. Contohnya di sini saya akan memberi nama Andra Juansa Windows 11. Kira-kira begini. Lalu kalian klik next. Untuk password saya kira tidak perlu karena ini video tutorial. Jadi jika kalian ingin memasukkan password silakan, tetapi di sini saya akan men-skip atau saya akan melewatinya. Jadi kosongkan saja lalu klik next. Untuk di sini kalian langsung saja pilih next. Next lagi, lalu expect, dan sebentar lagi proses instalasi ulang sistem operasi Windows 11 akan selesai. Oke, sepertinya proses instalasi ulang sistem operasi Windows 11 sudah selesai, dan ini adalah tampilan utamanya atau tampilan awal dari sistem operasi Windows 11. Coba kita klik start, lalu kita pilih setting. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa dari sini kita bisa melihat Windows-nya sudah up to date. Jadi tidak perlu update lagi. Di sini kita lihat lagi banyak pengaturan yang sekiranya bisa membuat tampilan Windows 11 ini menjadi lebih menarik dan lebih keren. Dan kita juga lihat data atau file explorer-nya. Di sini juga banyak perubahan dari versi sebelumnya, itu Windows 10. Kita lihat di PC, dan bisa kita lihat juga bahwa data kita masih aman, tidak ada yang terganggu karena kita hanya memformat yang partisi C saja, yaitu yang 118 GB. Dan untuk fitur-fitur Windows 11 mungkin kalian bisa menjelajahi sendiri fitur baru dan fitur menarik yang ada di Windows 11. Jadi di sini saya hanya memberikan tutorial untuk install ulang Windows 11 saja, tidak untuk menjelaskan fitur-fiturnya, tetapi kalian bisa mencarinya sendiri. Oke, mungkin sekiranya segitu dulu tutorial dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dari video ini.
karena suara dari video ini terganggu dengan acara pesta pernikahan yang ada di dekat rumah saya. Suaranya sampai terdengar ke dalam video. Mohon maaf jika itu mengganggu. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini terus memberikan informasi dan tutorial yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap produktif di usia muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.